Sebelum masuk pembahasan ini, marilah kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Sebelum masuk pembahasan ini, marilah kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bab 4 mengenai lebih dekat kepada Allah dengan sholat sunnah. Materi pembelajaran yang akan kita bahas yaitu sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Sebelum kita membahas mengenai sholat sunnah berjamaah, kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran. Pengertian sholat sunnah berjamaah. Sholat sunnah berjamaah adalah sholat yang dianjurkan untuk mengerjakannya. Macam-macam sholat sunnah: sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat kusuf, sholat khusuf, dan sholat istisqa. Sholat Idul Fitri adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri tanggal 1 Syawal setelah melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan lamanya. Sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha adalah sholat yang dilaksanakan pada hari raya Kurban atau hari raya Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah. Sholat kusuf. Sholat kusuf adalah sholat yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana matahari. Hukum sholat kusuf adalah sunnah muakkad. Sholat khusuf. Sholat khusuf adalah sholat sunnah yang dikerjakan apabila terjadi gerhana bulan. Hukum sholat khusuf adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Sholat istisqa. Sholat istisqa adalah sholat yang dilaksanakan apabila kemarau berkepanjangan, jadi kita memohon diturunkannya hujan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tata cara sholat sunnah. Yang pertama, imam memimpin pelaksanaan sholat Idul Fitri diawali dengan ikhlas dalam hati. Yang kedua, pada rakaat pertama sesudah membaca doa iftitah,
bertakbir sambil mengangkat tangan 7 kali. Ketiga, setelah takbir 7 kali dan membaca tasbih dilanjutkan dengan membaca surah Al-Fatihah. Yang keempat, pada rakaat kedua setelah takbir, berdiri kemudian membaca takbir 5 kali sambil mengangkat tangan, dan tiap-tiap takbir disunahkan membaca tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, huwallahu akbar. Yang kelima, sholat Idul Fitri ditutup dengan salam. Tata cara sholat kusuf dan khusuf. Tata caranya sama halnya dengan sholat sunnah lainnya. 1. Berniat sholat kusuf. 2. Setelah takbiratul ihram lalu membaca doa iftitah, kemudian membaca surah Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca surah-surah yang panjang. 3. Ruku yang lama dan panjang dengan membaca tasbih sebanyak-banyaknya. 4. Iktidal dengan mengucapkan sami'allahu liman hamidah. 5. Membaca surah Al-Fatihah dilanjutkan dengan membaca surah Al-Quran yang lain. 6. Kembali melakukan ruku yang panjang dengan membaca tasbih yang sebanyak-banyaknya. 7. Iktidal dengan mengucapkan sami'allahu liman hamidah. 8. Sujud seperti biasa, tetapi sujudnya agak dipanjangkan dibandingkan dengan sholat pada umumnya. 9. Duduk di antara 2 sujud seperti biasa. 10. Sujud kedua agak dipanjangkan. 11. Bangkit menuju rakaat kedua sebagaimana rakaat yang pertama dilakukan. 12. Pada sujud yang terakhir, rakaat yang kedua dianjurkan untuk memperbanyak istighfar dan tasbih memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 13. Setelah selesai sholat, imam dan khatib berdiri menyampaikan khutbah dengan pesan yang intinya gerhana adalah salah satu kejadian yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dapat mengambil kesimpulan, sholat sunnah yang dianjurkan untuk berjamaah adalah sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat kusuf, dan sholat khusuf. Setelah kita membahas mengenai pembahasan sholat sunnah berjamaah dan munfarid, kita lanjut di kuis. Sholat Idul Adha dilaksanakan pada hari tanggal A. 10 Zulhijjah, B. 11 Zulhijjah, C. 12 Zulhijjah, D. 13 Zulhijjah. Yang betul jawabannya yaitu A. 10 Zulhijjah. Kuis yang kedua, sholat sunnah yang tujuannya untuk meminta hujan akibat kemarau panjang adalah sholat A. Kusuf, B. Khusuf, C. Istisqa, D. Tahajud. Jawaban yang betul adalah istisqa. Cukup sampai di sini pembahasan kita pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.